Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasulullah hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syekhul Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala sayyidil habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhususan ila hadrati Abu Yahya Sayyidi Dahlan wa Abu Yahya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila ahinal karim Gus Malik salam amin wa ila jami'i man ya'muru hadzal majlis wa hadzal masjid wa ila jami'i walidina wa muallimina masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa washun li ra'iyatihi illa harramahullahu alaihil jannah muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majelis Ahad pagi Masjid Al-Ihsan Pakai Saji rahimakumullah, ngelanjutaken pangaosan saking kitab Riyadhus Shalihin di halaman 335 di hadis kedua saking Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk memimpin rakyat kemudian ia mati masih menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung, termasuk dalam hal ini tidak hanya diartikan pemimpin di sini tidak hanya pemimpin satu negeri, tapi setiap orang yang punya wewenang untuk mengurusi kemaslahatan orang lain. Ya, jadi yang dimaksud dengan pemimpin di sini bukan pemimpin satu daerah atau pemimpin satu negeri, tapi siapapun yang diberi wewenang ya, untuk mengurusi hajat orang lain. Ya. Mari kita singgung, kita contohkan nopo masalah kurban. Kalau ngurusi kurbannya orang lain, dia faham ilmunya dan dia amanah, maka peluang untuk mendapatkan pahala paling besar dia dapatkan. Sebaliknya, kalau orang ngurusi hajat orang banyak, dalam hal ini urusan kurban, mboten gadah ilmune atau wonten ilmune tapi mboten amanah alias khianat, maka bisa dipastikan dia malah mendapatkan dosa yang paling besar. Dan sehubungan dengan ibadah kurban, yang mungkin hari ini masih ada yang mau kurban, ada yang mau nyembelih. Di tempat kami masih ada yang belum disembelih, nunggu hari ini ya, ngonten giliran tukang sembelih rupine kata alhamdulillah atas nunggu giliran kurban. Ini juga ada yang sifatnya ilmu itu untuk pelaku, orang yang kurban, termasuk orang yang dipasrai, yaitu panitia, nggih wonten ilmune, kedah wonten ilmune. Juga ada pemahaman secara umum. Kalau ini tasik wonten sing bahasanya niku nggih ngapunten sanes diskusi nggih. Kalau diskusi itu kan dengan dasar nggih.
Niki obrolan-obrolan ringan. Orang-orang yang mendapatkan jatah kurban. Sing setunggal sanjang, wih gale didol iki. Sing setunggale gak apa-apa, wekku kok ya tak dol gak apa-apa. Nah, ngoten hal-hal seperti ini di kalangan masyarakat umum. Lalu bagaimana? Ya kita ngasih tahu. Kalau kita tahu tentang hukumnya, ya kita kasih tahu orang yang belum tahu. Walaupun orangnya tidak mencari tahu. Ya, karena kewajiban bagi kita untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Kewajiban kita, siapapun kita umat Islam niki nggak ada kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kalau kita melihat satu kekeliruan, hendaknya kita mau mengingatkan. Nggih. Nah, terus nggih, mireng wonten sing ngobrol-ngobrol ngoten ya kita tegesi ningali. Sing angsal sinten? Kalau yang dapat dari golongan fakir miskin, maka dia boleh menjual. Kalau yang dapat dari kalangan orang kaya, tidak boleh menjual. Jangankan yang dapat, yang punya nih kalau mboten nggak ada ngedol malih, kan ngoten. Panitia ngedol pripun guys? Ini ngali panitia nih, bukan dilihat dari status panitia, ketua, nopo wakil, mboten. Ningali kondisi pribadi ketuanya, apa panitianya, apakah termasuk golongan miskin atau tidak. Kalau miskin boleh menjual daging, menjual kulit, boleh. Satu-satunya yang boleh menjual kembali itu orang yang statusnya fakir miskin. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai solusi. Ya, ini ngoten jamaah, nggih ngoten tanglet. Apakah boleh memberikan daging kurban kepada non muslim? Tidak boleh. Secara fikih tidak boleh. 4 madhab Gus, nggih 4 madhab tidak boleh. Ya. Walaupun untuk suguhan tidak boleh. Walaupun suguhan. Itu kalau untuk non muslim. Kenapa? Karena daging kurban itu tidak sama dengan daging-daging yang disembelih biasa. Tidak sama dengan daging yang Anda beli di pasar atau daging yang sifatnya sodakoh seperti ibu-ibu muslimat urunan terus ditumbasakan kambing. Ya. Kurban atas nama ibu muslimat RT boten sah. Kurban kambing itu perorangan. Lah kalau lebih dari 1 orang maka jatuhnya sodakoh. Ya. Lah daging sembelian kurban dengan daging sembelian sodako, apalagi daging sembelian biasa niku pripun nggih sing disade ten pasar niku, itu statusnya berbeda, nilainya berbeda. Kalau kurban mulai pemeliharaan nggih, apakah niku peternak atau itu panitia, dari awal Idul Adha kurang seminggu hewannya sudah diantarkan ke panitia, terus panitia ngerumati sampai penyembelihan, sampai pembagian, sampai dimakan. Itu semuanya mengandung nilai, mengandung pahala. Jenengan dahar sate nyate daging kurban sing gadah kewan niku nggih angsal ganjaran, Pak. Ya. Mangan lho niki padahal, nggih. Karena nilainya yang begitu besar, bahkan dalam fikih memberikan daging kurban untuk hewan peliharaan niku mboten pareng. Jangankan kepada non muslim, jenengan nggak ada kucing sate didahar gak tedas, terus wah gurung pati mateng iki, cing panganan niku lho mboten pareng. Apalagi kepada non muslim. Jeroan Gus, kula mboten doyan jeroan. Tenggriya nggak ada ternak lele, pareng ada perengakan, buatan pareng. Kalau itu dari kurban, kecuali kalau untuk hewan peliharaan, statusnya. Kecuali kalau hewan itu didapatkan dari pemimpin, seumpami wali kota titip tenjenengan, wali kota, dan itu bukan dari uang pribadi, tapi dari baitul mal. Napa baitul mal niku? Uang pajak lah gampang nilai saat niki.
tapi ngasihkan tenjenengan Masjid Al Ihsan dapat dari wali kota 1 ekor sapi, kata-katanya dari wali kota. Nah, wali kota kan yang setunggal ya, bisa dijadikan kurban saged, tapi dibalik itu ternyata wali kota tidak mengeluarkan dari uang pribadi. Mungkin dari pajak masyarakat, wonten dendo-dendo terus wis tukokno anu wis jane balik nang masyarakat, tukokno sapi kena masjid nang Al Ihsan kono seumpami. Yang seperti ini boleh diberikan untuk hewan peliharaan. Tapi lek mboten pareng. Lek mboten pareng niku pripun, lek kadung pripun? Wajib ganti. Saking ketatnya ten urusan kurban. Ngoten. Lah terus solusinya pripun niki? Kalau ada warga non koling jamaah ngoten, temriki wonten Gus, ada warga non muslim dan non muslimnya itu statusnya dhimmi. Dhimmi itu artinya tidak memusuhi orang Islam, bahkan baik sama kita. Artinya baik itu ten urusan keagamaan itu baik. Memang alhamdulillah nggih Indonesia niki toleransi umat beragama masih bisa kita acungi jempol. Ten daerah kepuh napa kelayatan niku supaya kula. Niku wonten malahan kalau kurban warganya itu banyak yang bantu, termasuk sing beteti, termasuk sing napa motong-motong nimbangi, itu banyak warga non muslim. Saking rukune wargai. Ya kita pareng Agus. Pareng lek bantu ngoten pareng. Pokok mboten bantu beleh. Lek beleh harus muslim. Karena sesembelian non muslim dihukumi haram. Ya. Niku pripun? Diparingi nang mboten? Lek saking kurban mboten. Kalau mau ngasih beli di pasar. Ngoten carane. Waduh, tutup Gus. Seumpama waktu hari H, tanggal 10 Dzulhijjahnya tutup, bagaimana? Ya sudah. Kira-kira warga jenengan ada enggak yang mendapatkan jatah daging kurban itu dari kalangan napa fakir miskin? Ada banyak. Geniku jenengan tumbas. Ndak harus ke pasar. Seumpama dapat sak kresek pinten, setengah kilo, nopo sak kilo, sanjang. Pak, sampean oleh dagingnya tak tempil. Nopo saking panitia, nopo saking sing dengan alasan toleransi niku wau. Caranya dibeli walaupun tidak penuh, nyicil nopo mriki sedik dikelompokaken terus baru dibarengaken kepada yang non muslim. Kalau seperti itu boleh. Intinya kalau memberikan langsung berupa daging tidak boleh, atau berupa diafah. Diafah niku jenengan rimo daging dimasak terus tonggo non muslim diparingi, niku istilahnya diafah. Diafah niku nyugui, itu juga tidak boleh kalau dari daging kurban. Pengecualian sing situ tadi yang sudah dibeli dari fakir miskin niku boleh-boleh saja. Memang satu-satunya yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Nah niki kedah difahami, kersane mboten ngawur. Soalnya pembicaraan kados ngoten kalau didol mutlak ini berarti ndak ada batasan, ndak ada toleransi. Sing tunggal sanjang oleh didol wong hae kok mutlak, sami-sami mutlake. Niki ten media sosial rame, orang ndak ngerti tentang ilmunya tumut berstatement mboten karu-karuan. Ngoten nggih. Kata Rasulullah, jika satu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, kata Rasulullah, maka tunggulah saat kehancurannya. Tunggu napa? Rusake, gak karu-karuane. Kalau satu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Kalau mau bikin statement, bikin napa? Ya biarkan orang-orang yang ngerti. Masalah hukum nggih kersane tiyang sing belajar hukum. Mboten semerap napa? Mboten nate belajar teknik bangunan seumpami. Nggih mboten nate
kerja bakti ngecor masjid mboten nate wis blas nul putul masalah bangunan. Wonten tanggoe bangun lho iku mestine ngene, benangine ngene aja ngono lho kok. Mboten karu-karuan, Pak. Senes bagiane. Mboten semerap, mboten tahu nyekel lading, mboten semerap secara hukum kalau mbele itu yang dipotong bagian mananya. Nggih. Kesuwen sapi cekli wong akeh langsung tutuk ngatu ngono lho mboten karu-karuan tadi batang malah. Nggih. Jadi ya harus diserahkan kepada yang ngerti. Kalau ndak ngerti kita disuruh tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang ngerti jika kamu belum ngerti. Nah niki hubungan dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini ketika napa namine orang yang diberi kewenangan untuk mengurusi hajat orang banyak sementara dia melakukannya dengan khianat. Nih bahasan niku niki umum sebenarnya. Niku bahasanya diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat kemudian ia mati masih menipu rakyatnya. Artinya menipu rakyat ngene ku wau tidak amanah ya. Ngapunten malam hari raya no. Oh mboten. Kula ngaos niku nggih 2 hari sebelum hari raya wonten ngaos teng griya niku. Wonten pun mantun buyaran ngaos wonten 1 jamaah mboten kesoso wangsul terus tanglet. Ngentosi tiang-tiang sepen. Ya kula alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini diangkat oleh masjid tempat saya untuk jadi anggota panitia kurban. Terus mungkin nopo nggih apresiasi dari ketua panitia, selain kita diparingi jatah daging juga dikasih uang. Tahun kalau ini seperti itu ya, sekarang saya diminta jadi panitia lagi wonten jamaah tanglet. Cuma ngapunten Gus, kalau angsal info dari sesama panitia ternyata uang yang diberikan itu bukan uang dari operasional orang yang kurban, juga bukan dari donasi ahniah, juga bukan dari kantong pribadinya ketua panitia, tapi didapatkan dari menjual kulit hewan kurban. Niku pripun Gus? Nggih kula jawab haram pian trimo ya, karena berapa ngeten ketuane kepala kula tangleti ketuane termasuk golongan fakir miskin napa ndak? Mboten Gus, mobile kata Gus. Mobile kata niki senes showroom lho nggih. Ini semua dagangan. Mobile kata maksud dipakai sendiri berarti paling tidak menunjukkan bukan orang miskin. Ya, mboten Gus. Nggih, tiang ukurannya mboten miskin, tiang sugih bahkan. Ya. Haram. Uang yang diberikan kepada peyan haram. Tapi sebelum kita menghukumi haram harus dipastikan apakah info itu benar, valid. Loh iya, saya mendengar dari sama panitia. Loh lah iya valid atau enggak? Kalau valid dipastikan memang betul-betul itu uang dari penjualan kulit, maka hukumnya haram. Karena enggak boleh menjual kulit bagi panitia yang kaya. Ya. Jangankan panitia sebagai wakil, sing gak ada kewan niku lho mboten pareng, sing gak ada padahal ya ndak boleh menjual. Dan hadis riwayat Imam Tobroni, Kanjeng Nabi dawuh man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit, jelas kata-katanya jilid itu artinya kulit Pak, kan buka ten kamus napa mawon jildan mboten usah oh iki BE artinya ngene, mboten BE nggih kulit artinya jilda. Selama bisa diartikan dengan makna asli, makna dekat, maka kita tidak perlu untuk mengartikan dengan makna jauh. Niku kaedah dalam memahami napa? Memahami teks Arab ngoten. Pun sering kita bahas tentang panjenengan. Selama bisa diartikan dengan makna aslinya ya berarti sudah
Kalau difahami dengan makna asli saged nggih pun, kita tidak perlu pakai makna jauh. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk makna dekat, maka bisa menggunakan makna jauh. Seperti ngapunten, ten ayat-ayat ten Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Nggih. Kados ten Al-Quran wonten yadullahi fauqa aidihim. Yad itu artinya tangan. Tapi kan nggak bisa diartikan tangannya Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Loh, Gusti Allah itu tangan poga, gak usah dipikir sampean, gak usah ditakokno. Yang jelas Allah itu punya sifat mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Makanya kita tidak menghukumi Allah itu punya tangan. Lah terus di kini Qur'annya jelas, iya itu kan tangan. Lah kita pakai makna jauh. Fungsinya tangan itu apa sih? Kan ngoten. Oh, untuk pegang sesuatu, untuk mengamankan sesuatu. Oh, berarti hubungannya dengan masalah kekuasaan. Maka yadullahi fauqa aidihim diartikan dengan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kari makna kuasa. Wa ainullahi nadiratun ilaina. Ten Al-Qur'an niku wonten. Ain itu mata. Berarti Gusti Allah duwe mata? Ndak. Mukhalafatul lil hawadits, kita pakai kaedahnya. Fungsinya ain apa? Melihat, mengawasi. Ya berarti ainullah diartikan pengawasan Allah. Ainullahi nadiratun ilaina. Pengawasan Allah itu selalu memandang, menyertai kepada kita. Pakai makna jauh. Itu kalau pakai makna dekat tidak memungkinkan. Tapi kalau sudah memungkinkan, ya tidak perlu pakai makna jauh. Oh, jildun niku kan kulit, mana asli nih, makna jauhnya fungsinya kulit apa? Melindungi dari panas, dingin. Oh, berarti niki mana nih pelindung? Boten sing ngoten ngertekno nih. Karena makna dekat masih bisa digunakan. Man sapa wonge ba'a menjual jilda udhiyatihi, kulit hewan kurbannya, fala udhiyata maka tidak ada kurban lahu baginya, bagi orang yang menjual kulit niku wau. Itu statusnya pemilik, apalagi hanya sekedar panitia. Yang panitia itu wakil dari pemilik. Kecuali niku wau kalau memang panitianya termasuk golongan fakir miskin, saged oh sampean kok takei engko teko kono sak karep tak dol oleh tak gawe rambak oleh sembarang bebas wae sampean gawe kemul gak apa-apa nggih. Karena sudah tamlik itu hak milik itu boleh dijual, sama statusnya ten singen napa ten bab zakat fitrah. Dari mustahik zakat yang 8 orang itu, kalau dari golongan fakir miskin boleh menjual, Pak. Beras zakat ini lho pareng nggih, mantun rimo wonten tiyang pinten grutuk niki zakat kula damel jenengan, niki zakat kula damel jenengan. Tiyang namung setunggal, sing maringi tiyang sedoso, per orang ngasih 3 kilo, kelihatan Pak 30 kilo. Terus wonge mikir, anu ngapunten nggih temenan pancen kula mboten pas, mboten gadah napa-napa teng griya. Alhamdulillah zakate diparingaken kula sedaya 30 kilo beras. Cuma masalahe kula niki gas kula entek. Nggih. Uyah entek mboten gadah lawuh. Ya napa mangane niki? Ojo mangan sego tok, damel masak mboten wonten. Seumpama terus baik dari pihak mustahiknya yang menawarkan atau dari panitia zakat fitrahnya yang nawari, puruna beras sing tak kira nang sampean iki tak tuku, itu bareng dijual. Oh nggih pun kula sadhe pun nggih pun seperti orang muamalah biasa nyang-nyangan. Seumpami beras 1 kilo 10.000 mestinya 30.000, terus aku nggak duwe mek 20.000 ya apa gelem ah lho 30 ya sampean dol dhewe nang jaba, wong aku ndek ngarepe sampean iki penting gawe tuku gas dhisik lho, gelem apa gak 20.000? Ya wis sampean tok, liyane aja diomongi 20.000 memane. Pun bebas itu sudah, karena sifatnya sudah kepemilikan penuh. Tamlik boleh untuk menjual ya,
Tidak hanya menggunakan, menjual boleh. Mboten sangoten wis umpami mboten didol ngapunten sampai sesuatu yang sifatnya niku menyia-nyiakan harta. Ya haram dari menyia-nyiakannya, tapi dia punya hak. Meskipun jangankan dijual, seumpami beras zakat yang diterima oleh fakir miskin niku diburakno ten gentengi damel pakan burung lho boleh. Karena sudah hak kepemilikan penuh gampanganipun. Ya, sama dengan masalah daging kurban itu yang didapatkan dijual lagi bebas. Nah ini ten bab niki hubungannya dengan apa? Ten bab masalah ro'iyah ini hendaknya ketika Allah memberikan apa? Keluasan kepada kita untuk ngurusi hajat orang banyak, maka dibutuhkan persiapan yang matang. Kita kedah semerap ilmu nih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falam yahudha binushih lam yajid raihatal jannah. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, orang yang dipasrai untuk ngurusi umat niku wau, kemudian ia tidak bertindak sesuai dengan nasihat agama, binushihi ay binushidin, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya tidak masuk surga, Pak. Mambu mawon boten apalagi masuk. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, ma min amirin, tidak ada seorang amir, seorang penguasa atau orang yang mengurusi hajat orang lain, yali umurul muslimina, yang menguasai urusan umat Islam, tsumma lam yajhadu lahum, kemudian tidak memperhatikan. Jahadaya jahadu itu mana aslinya bersungguh-sungguh, ya, tidak bersungguh-sungguh artinya tidak memperhatikan kepada urusan orang Islam, wayan sohulahum, dan tidak mau memberi nasihat kepada mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, maka dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang diurusinya. Karena sekali lagi penting untuk memperhatikan apa hajat orang lain kalau memang kita dipasrai, ya, dipasrai untuk ngurusi. Makanya termasuk ngapunten bahasan ngurusi orang lain nek tenaga agama Islam termasuk kekeliruan, termasuk kemunduran, termasuk kelemahan ketika seseorang menawarkan dirinya untuk ngurusi orang lain. Ten Islam niku ngoten, nggih. Gampangane menawi panjenengan ditunjuk, dipercaya kali tiang kampung, jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi ngurusi musola, jenengan dipercaya oleh umat untuk ngurusi masjid, ya, atau jadi panitia kurban, ya diterima kalau memang kita merasa mampu. Tapi kalau ndak ada yang menawari, ndak ada yang nunjuk, ndak ada yang mempercayakan, lebih baik tidak mengajukan diri, karena ini resikonya berat. Nggih, yang didapat mungkin besar. Lah hitung-hitungan ganjaran tiang ngurusi umat niku nggih ganjarannya gede. Kalau niku sekali lagi, kalau satu paham ilmu, syarat kedua amanah. Tapi kalau ndak ada dua-duanya atau ndak ada salah satunya, ya niki siap nanggung resiko yang paling besar. Nih, ngapunten. Terus intinya kita tidak mengajukan diri kita, ya, karena kalau mengajukan diri itu napa bahasanipun wonten pengaruh sombongnya juga orang yang mengajukan dirinya, ya. Bahasanipun lah tiang sombong ngapunten ten hadis diterangaken la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Ten beberapa bab sebelum niki nggih, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sekelumit sedikit dari sifat sombong. Lah kecenderungan orang yang mengajukan diri itu ada pengaruh sombong karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Pengertian sombong ini kan ngoten. Sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau orang nunjuk, ya kita sampaikan
ono sing luwe enggak sampean ae. Ya wis bismillah wis. Sayyidina Abu Bakar ketika ditunjuk sahabat untuk jadi khalifah, pertama asli Sayyidina Abu Bakar yang menawarkan, nggih. Niku wonten mantun Kanjeng Nabi sedo, terus sahabat-sahabat kempal, sapa engko iki sing ngurusi, sing ngurmati, sing tanggung jawab jadi pemimpin utama, sing ngatur sampean bagian ngene, bagian ngene. Nah, iku kudu ana pemimpin iki. Terus sahabat-sahabat sami musyawarah. Wahnya dereng ketemu kesepakatan. Lah waktu niku ukurane sahabat ingkang sepuh, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ngadeg pegang tangan dua sahabat, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin Sayyidina Umar yang diangkat tangannya. Ya, wis ini loh, di hadapan sampean ada orang-orang terbaik di antara kalian. Ini perwakilan dari Ansor, ini perwakilan dari Muhajirin. Ayo wis, sampean pilih, voting. Sahabat kali ini diangkat tangannya kalian Sayyidina Abu Bakar, ngedukno. Nggih, Sayyidina Umar sungkan dikotenaken kali Sayyidina Abu Bakar. Loh, mboten, saya tidak akan pernah menjadi orang yang lebih unggul selama Abu Bakar masih ada. Nggih, gak usah bingung-bingung. Ya iki ya sing angkat tangan iki sing pantas jadi khalifah. Ya napa sederek-sederek. Nggih, setuju, sepakat sedaya, Pak. Manten niku, begitu tiang-tiang setuju, terus dibaiat untuk menjadi khalifahnya Rasulullah. Ya, yang pertama mular. Sikap Sayyidina Abu Bakar yang pertama nangis sambil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten alhamdulillah wa syukurillah menang aku, mboten, nangis pertama Sayyidina Abu Bakar niku dan mengucapkan kalimat tarjih seperti dapat musibah ngoten. Terus pidato kebangsaan, terkenal pidato itu. Beliau mengatakan, saya bukan orang terbaik di antara kalian. Ya. Saya bukan, tapi karena kalian mempercayakan urusan kalian kepada saya, maka dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan izin Allah, saya akan mengemban amanah iki. Lek aku bener rewangono, lek aku keliru ilingno. Ngoten niku pidatone Sayyidina Abu Bakar ngoten. Ketika beliau sedo pemilihan sinten sing dados? Sayyidina Umar, pemilihan kian, kados pemilihan. Sayyidina Umar jadi. Pidatonya persis pidatonya Sayyidina Abu Bakar. Aku duduk wong sing paling apik di antara sampean, ya. Yang lebih alim, yang lebih soleh dari saya itu banyak. Tapi karena kalian mempercayakan kepada saya, bismillah, dengan nama Allah, dengan izin Allah, saya akan emban amanah ini. Kalau saya benar, dukung, bantu saya. Kalau saya keliru, benarkan, luruskan saya. Lepas ngomong luruskan saya, wonten sahabat ngadeg, Pak. Ini yang lenggang itu moro-moro ngadeg. Umar nimbaline mboten Pak Presiden, khalifah mboten, langsung celuk jenenge. Umar, sampean lek bener tak rewangi sampean. Tapi sampean lek keliru tak kenceng mbek pedangku, pedangnya didalaken salah. Nyun sewu, Pak, tiang Arab niku nggih. Lek sampai ngadeg nuding niku pun perkara yang tidak sopan. Nggih. Adabnya orang Arab di kalangan waktu itu, lek sampai ngomongi lintune lungguh niku kok ngadeg mbek nuding-nuding ngoten niku pun dianggap nantang. Apalagi sampai pedangnya dipegang. Nyekel tok lho niki. Niku berarti tantangannya luwih. Apalagi pedangnya diangkat. Niku luwih nemen. Paling nemen ketika pedangnya ditarik, dikeluarkan dari sarung. Niku wis koyok-koyok wis iki wis perang iki koyok ngoten. Nggih. Lah niku ngelingno Sayyidina Umar. Perang ding, Umar, lek bener tak rewangi sampean. Lek keliru dalaken. Tak kencengno mbek pedangku. Niki sekelas Sayyidina Umar, sing setan wedi lho nggih. Niku tentang iki disamblek Sayyidina Umar mati wong iki. Mungkin pikirannya ngoten, tapi yang dilakukan Sayyidina Umar pripun? Dingklu. Dikoten niku terus dingklu, mular Sayyidina Umar. Nggih. Mular kami misalnya nggih insyaallah matur suwun. Melihat kesungguhan orang yang mau bantu niku wau. Mboten terus menang. Sapa iku? Tangkap anu, mboten, Pak. Ditegur ngoten langsung. Nggih matur suwun. Nangis Sayyidina Umar. Karena beratnya mengemban
amanah niki wau. Ngoten. Terus kalau kita kembalikan ya kita semuanya kita kembali ten hadis yang pertama itu, kita semua ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau kita punya keluarga, punya istri, ya kita pemimpin bagi istri kita. Kita diberi amanah sama Allah dengan anak, ya kita pemimpin bagi istri dan anak kita. Ini ya kita jaga betul, jangan sampai kita menjadi orang yang khianat dalam mengurusi hajat orang banyak. Menawi nggih mekaten ngaos e kula kaji nambah 3 asline. Nggih kula ngapunten saestu nyuwun agung pangapunten kula wonten undangan walimah dados mboten saged ngrencangi panjenengan salat duha nggih, dan ngapunten ngaos e mboten ngantos pas jam 7. Tapi menawi wonten pertanyaan monggo pun. Satu pertanyaan menawi wonten ingkang badhe tangletaken. Riau kali teng masjid. Kurban baik mana disembelih di masjid atau menyembelih sendiri lebih utama daripada menitipkan kepada panitia. Selama kita mampu semerap ilmune nyembelih terus nyenengan nggih mampu saking sisi tenaganya memungkinkan, maka menyembelih sendiri itu lebih utama. Karena gini kuau saking besarnya nilai fadilah atau pahala. Makanya kita singgung di awal tadi, mulai pemeliharaan, penjagaan, nyembelih, ngencel-ngencel, bagi itu kalau bisa ditangani sendiri, maka yang kita dapatkan lebih lebih afdol sendiri. Dan kalau di masjid juga, ini kalau ini ngobrol kali rencang-rencang pondok, rencang-rencang alumni doang membahas masalah bagaimana hukum kurban di masjid. Dangu karena perbedaannya di masalah status masjid. Ya, status masjid. Ada yang masjid itu statusnya wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu wakaf seluruhnya. Ada yang campuran, ada perbedaannya di masalah itu. Ya, kalau intinya kalau wakaf mutlak, status masjid wakaf mutlak, maka tidak boleh ngapunten menyembelih yang dihukumi menyembelihnya ya. Kalau panitianya di masjid menerima dan menyalurkan hewan kurban, kebetulan panitianya saking takmir mboten napa nerami terus ditaleni temenan mboten masalah. Tapi yang jadi masalah di bab nyembelih. Kalau status masjidnya wakaf murni itu seluruhnya untuk masjid, maka berarti seluruhnya untuk masjid niku nggak boleh digunakan untuk yang lain, termasuk di bab nyembelih, karena kurban itu bukan ibadah masjid ya, bukan ibadah masjid. Kalau ibadah masjid boleh ya, napa bedakno status ini termasuk ibadah ngapunten ibadah masjid atau tidak. Gampangnya gini, kalau orang itu datang ke masjid kemudian melaksanakan sholat atau minimal wudhu kan termasuk ibadah, maka kegiatan yang dia lakukan itu termasuk napa? Maslahat atau ibadah masjid. Jenengan ngaos ngeten niki termasuk napa? Maslahat ibadah masjid napa mboten? Ningali kecenderungannya tiang ngaos, orang datang ke masjid mau mendengarkan pengajian, mau ikut ngaji, itu ada kecenderungan sholat tahiyatul masjid apa enggak? Oh ada Gus, kalau pagi ada, atau minimal wah iki kok ngajine ana Qur'ane barang kan wonten biasane kados ustaz-ustaz tertentu, Ustaz Sultan biasane kadhe ngaos tafsir ngoten jamaah diaturi beto nyepeng mushaf, mungkin mau sareng-sareng pinten ayat ngoten. Berarti kan ada kedah napa enggak ada wudu ya. Berarti termasuk ngaji termasuk maslahat masjid. Tapi kalau kurban wonten yang terus ngeterno wedhus sekedap atas nama sinten sekedap kula tak wudu riyin mboten wonten, Mbak. Apalagi kalau tak sholat anurin mboten wonten. Kurban zakat sami mboten wonten tiyang sing terus nyalap beras mantun niku sik tak tahiyatul masjid sik mboten wonten.
Maka dari situ bisa dipastikan, oh zakat fitrah kurban itu bukan termasuk ibadah masjid, bukan termasuk kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran masjid. Maka tidak boleh menggunakan napa? Barang-barang masjid wakaf, termasuk tidak boleh menggunakan kotak amal masjid kalau tidak berhubungan dengan ibadah masjid niku, tidak boleh. Kecuali kita singgung kemarin, kita solusinya, kecuali kotak amal panjenengan ada ketentuan dari takmir berapa persen untuk kegiatan sosial, atau secara langsung ditulis kotaknya, ditulis kotak sosial. Maslahat mboten saged Agus, mboten saged. Maslahat niku kepentingan. Maslahat itu artinya kepentingan. Nggih. Maslahat masjid berarti kepentingan masjid. Lah kurban kali zakat tidak termasuk kepentingan masjid. Tapi lek sosial, sosial artinya masyarakat umum. Lah kalau dana sosial kebetulan kotaknya di dalam masjid, berarti yang mengelola takmir masjid. Artosipun ndak bisa terus orang-orang luar yang kampung titip kotak amal yo, engko tak jukuk agama le mboten saged. Niki kudu tiang masjid, kudu takmir yang mengelola takmir masjid. Tapi tulisannya kotak sosial nopo-nopo kok wonten kata-kata sosialnya, umum masyarakat, itu baru bisa digunakan untuk kepentingan lain, termasuk bahasane lek pas zakat fitrah damel tumbas kresek, damel niku saged lek wonten yang dikhususkan untuk sosial niku. Bahkan seumpama ada tetangga masjid non muslim meninggal, usahaken wis sing tamu sing takziah tukono banyu apa bisa mengambilkan dari kotak sosial niku wau. Lek ten nggen kula langsung ten masjid nggen kula niku langsung ten setiap kotak niku wonten tulisane 15% untuk sosial langsung. Tadi setiap Jumat mantun dihitung perolehan saking kotak amal masjid, baik yang yang diam maupun yang bergerak, langsung ditotal, ditinggal 15%-nya berapa, dihitung pun 15%-nya sekian, dipendet diparingaken ten bidang sosial, wis cekelen gawe gak digawe iki jatahmu, jatah sosial iki, ndak harus setiap hari dipakai. Nggih ningali kan wonten laporan mangki tiap tahun wonten saking bidang napa bidang sosial ngoten. Terus intinya lek hubungannya dengan masalah kurban, selama kita mampu melakukan sendiri, ada ilmunya, ada kemampuannya, maka lebih baik dilakukan sendiri. Itu berlaku untuk semuanya. Pertanyaan panjenengan niki jawabannya berlaku untuk semua jenis ibadah. Selama kita mampu, maka lebih baik mengerjakan sendiri, tidak diwakilkan. Seperti yang sekarang terjadi jamaah haji. Ya Allah, nggih didongaaken nggih. Seakan tahun jamaah haji tahun niki masya Allah, seakan nemen beratnya berat. Kalau ningali maos ten grup jamaah haji niki seakan ada yang statusnya, ada yang tidak sampai ke Arafah, ada yang dari Musdalifah menuju Mina niki. Kalau ini badhe berangkat Jumatan, Gus Afa WA ten grup keluarga, dongakno aku mbek jamaah Haji Nurul Ulum dan jamaah haji seluruh dunia secara umum ya, bisa diparingi kekuatan, paringi sabar. Saya sekarang kondisinya sedang terjebak macet di Musdalifah. Terjebak macet ini bukan terjebak naik bis, melaku. Gus Afa dengan rombongan berjalan niku terjebak macet. Making Musdalifah ten Mina niku mandek pun bis-bis mandek, tiang melampah padet mboten saged. Ngantos wonten jamaah sing japri kula, Gus pripun kula parengah salat hormat waktu dalam kondisi seperti ini. Ya, nggih kula jawab, salat hormat waktu itu salat yang tidak terpenuhi syarat sahnya. Mungkin termasuk rombongan Gus Afa sing kecepit ten mergi niku wau, mungkin pakaiannya suci, bisa menghadapi ibadah, cuma untuk wudhu sulit karena itu padet tiang. Ya nopo nggih lek pancen ndak terpenuhi kan salat hormat waktu. Mau ndak mau hormat waktu, berarti nanti begitu sudah sampai di Mina longgar, bisa ketemu wudhu dan lain-lain, Anda mengkodok sholatnya. Ini mboten nilar sholat. Terus ini berarti lek jam kajengi Jumatan jam 11, temriko jam pinten, Mbah?
Dikurangi sekawan pinten? 11 kurangi sekawan pinten? Pitu. Jam pitu tasih teng Musdalifah. Nggih. Kita dulu subuh nyampe ten Mina Bang nggih. Subuh sepun Mina pun. Niki jam pitu tasih ten Musdalifah. Perjalanan menuju Mina. Nggih hari jam pinten ngoten nggih. Alhamdulillah sudah sampai di Mina setelah berjalan sejauh 6,5 kilo. Jam pinten pun sonten. Ya Allah, nggih yo nopo? Fisik, pikiran nggih. Belum nyampe Mina masih harus nyari jamaah yang nyebar di kemah Mina dengan semerapi ambak sak moten gede nih madosi tiang sak kemah nggih berat. Makanya nggih kita ndonga mawon lah saaken nggih jamaah sing sak mangke niki dereng-dereng mantun kan tasik proses jamarot lempar jumroh mangke dereng wonten tawaf ifadah wonten sa'i dan lain-lain ya. Kita doakan semoga jamaah haji yang berangkat di tahun ini dari manapun mugi-mugi diparingi kesehatan dohir batin kalian Gusti Allah, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya, diberi kesabaran, diparingi ridho atas segala takdir Allah, dan mugi-mugi dijadikan hajinya menjadi haji yang mabrur, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.